Otniel adalah orang yang setia pada 3 generasi. Kita mengharapkan ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan seperti ini dari muda, sudah benar-benar mengenal Tuhan, sudah benar-benar hidup bagi Tuhan, bahkan adalah orang yang berjuang bagi Tuhan, orang yang pernah dipakai Tuhan bagaimanapun besar, bagaimanapun hebat, bagaimanapun pernah tanda kutip ya berjasa bagi umat Tuhan karena melayani Tuhan. Pada akhirnya orang itu juga akan mati. Otniel adalah orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi meskipun begitu, kita bukan berharap kepada manusia, kita berharap kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita membaca bergantian, saya membaca 7, Bapak Ibu membaca 8, dan seterusnya bergantian sampai ayat yang ke-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya, kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Yang bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan anugerahkan kembali kepada kami, dan juga khususnya kesempatan untuk kami boleh bersama-sama hadir dan mengikuti persekutuan doa ini, baik yang fisik maupun yang melalui Zoom. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong kami, kiranya firman Tuhan yang kami sudah baca, yang kami sudah dengarkan, Tuhan juga pakai untuk mengajar kami, menolong kami, supaya kami juga bertumbuh secara iman kepada Tuhan, dan kami juga boleh menjalani hidup kami di dalam pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan persekutuan doa ini, kiranya Tuhan memimpin kami, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita memulai satu seri yang baru, yaitu 7 Hakim Israel. Kita akan membahas hanya hakim-hakim yang disebutkan atau dijelaskan dengan lebih panjang. Ada hakim-hakim yang cuma dijelaskan 1 ayat, 2 ayat, itu mungkin akan tidak terlalu mudah untuk dijelaskan, untuk dikhotbahkan. Kita mengkhotbahkan hakim-hakim yang dijelaskan lebih banyak. Dan yang pertama yang muncul di sini adalah Otniel. Bapak Ibu, Otniel ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama. Otniel sudah disebutkan di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama ini. Saya bacakan dari mulai ayat yang ke-10. Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron. Nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba, dan memukul kalah Sesai, Ahiman, dan Talmai. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Nah, ini disebutkan di sini bahwa Otniel itu sudah pernah disebutkan. Dan kalau Bapak Ibu melihat referensinya, ini sebenarnya peristiwa yang terjadi pada waktu zaman Yosua. Ini dicatat di dalam Yosua pasal yang ke-15. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa ketika Yosua memimpin orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, dan kemudian mulai memerangi orang-orang Kanaan. Pada waktu itu Kaleb kemudian meminta kepada Yosua Hebron, dan Yosua menyerahkan kepada Kaleb. Kaleb berhasil menaklukkan Hebron, tetapi Kaleb pada waktu itu melihat ada satu kota lagi, dan Kaleb mengatakan siapa yang dapat menaklukkan kota itu, dia akan diberikan anaknya perempuan. Nah, Otniel di sini disebutkan sebagai anak Kenas, adik Kaleb. Ya, tapi para komentator itu ini terpecah dua gitu ya. Kita bisa membacanya Otniel itu adalah anaknya Kenas dan adalah adiknya Kaleb.
Begitu. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa Otniel itu adalah adiknya Kaleb. Tapi pembacaan yang umum biasanya mengerti sebagai Otniel itu sebagai anak dari Kenas, yang Kenas inilah adiknya Kaleb. Jadi Otniel ini adalah keponakan. Saya lebih melihat kepada yang kedua ini, Otniel adalah keponakan dari Kaleb. Kenapa demikian? Karena kalau Otniel adalah adiknya Kaleb, Bapak Ibu, ketika Kaleb itu minta Hebron, Kaleb itu dikatakan sudah berumur 85 tahun. Kaleb berumur 85 tahun, dan kemudian Kaleb mengatakan kepada Yosua, aku masih kuat seperti 40 tahun yang lalu ketika keluar dari Mesir. Berikan kepadaku Hebron. Kaleb adalah salah satu dari 2 pengintai bersama-sama dengan Yosua, dari antara 12 pengintai. Hanya 2 pengintai ini saja yang percaya bahwa Tuhan sanggup menyerahkan tanah Kanaan kepada orang Israel. Sedangkan 10 pengintai yang lain itu tidak percaya, dan kemudian mereka menghasut orang Israel sehingga orang Israel memberontak kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan membiarkan mereka di padang gurun 40 tahun. Maka Bapak Ibu bisa melihat Kaleb adalah seorang yang dari mula sekali ketika keluar dari Mesir, dia memiliki iman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan ketika dia melihat tanah Kanaan, dia bukan melihat besarnya orang-orang Kanaan, kuatnya kota-kota mereka, tetapi dia melihat bahwa kuatnya Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Otniel ini sebenarnya, nama Otniel ini adalah the force of God, kekuatan yang dari Tuhan. Nama Otniel ini ada yang mengkaitkan dengan singa dari Tuhan, gitu. Singa, gambaran kekuatan singa dari Tuhan. Otniel ini disebutkan demikian. Saya lebih percaya bahwa Otniel ini adalah keponakan dari Kaleb, karena kalau sekali lagi kalau adiknya Kaleb, maka Otniel pada waktu itu umur juga sudah sangat tua. Dan kita akan sulit untuk memahami bahwa di dalam kitab Hakim-Hakim ini, karena di dalam kitab Hakim-Hakim ini dikatakan ini adalah generasi yang selanjutnya muncul. Ya, generasi yang selanjutnya muncul. Nah, kalau itu berarti Otniel kemungkinan sudah 100 lebih tahun, dan bagaimana kemudian dia memimpin sebagai hakim, memimpin orang Israel sebagai hakim. Nah, lebih mungkin kalau dia adalah generasi di bawahnya Kaleb, sehingga kemungkinan dia masuk kira-kira umur 60-an, masuk ke tanah perjanjian, dan ini kira-kira 40 tahun, sudah cukup tua juga pada waktu itu, kira-kira mungkin 20-30 tahun, sudah itu mungkin umur 80, umur 90, tetapi orang-orang pada zaman itu, ya kita tahu umurnya juga lebih panjang, bisa memiliki kekuatan lebih daripada kitab umumnya, gitu, karena mereka terus melakukan pekerjaan fisik. Nah, khususnya orang Israel ini, mereka memang dilatih berperang oleh Tuhan, dan kemudian mereka berperang ya, untuk mengalahkan musuh-musuhnya, itu melatih tubuh mereka. Lalu kita kembali ke dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ya, Otniel ini disebutkan sebagai hakim yang pertama yang memimpin Israel. Nah, ketika kita nanti akan membahas Hakim-Hakim ini, kita harus tahu bahwa Hakim-Hakim ini mereka tidak memimpin ke-12 suku Israel, mereka hanya memimpin beberapa suku saja. Ya, mereka hanya memimpin beberapa suku saja, ada bagian-bagian, gitu. Bukan keseluruhan 12 suku Israel yang dipimpin oleh hakim-hakim ini. Belum ada raja, kita tahu ya, tema dari hakim-hakim adalah karena belum ada raja, maka orang itu berbuat semau-maunya. Ini dicatat di dalam ayat terakhir di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan dari depan sampai belakang kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kitab ini mulai menonjolkan suku Yehuda. Bapak Ibu bisa melihat di dalam pasal yang pertama tadi, sekali lagi, yang ditanya, kalau Bapak Ibu membaca dari awal gitu ya, ayat 1, ayat 2 saya bacakan, sudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Bapak Ibu lihat, suku Yehuda itu mulai dimunculkan oleh Tuhan sebagai pemimpin. Yosua itu dari Efraim. Yosua itu dari suku Efraim. Tapi Bapak Ibu bisa lihat urutannya. Musa itu suku apa? Lewi. Dan kemudian Yosua itu Efraim, dan sekarang ini adalah Yehuda. Bapak Ibu, nanti 3 suku ini adalah 3 suku yang besar. Ya, 3 suku ini adalah 3 suku yang besar. Tapi ketika dikatakan sudah masuk ke tanah perjanjian, maka siapakah yang akan menjadi besar di antara mereka, yaitu adalah Yehuda. Yehuda itu mulai dimunculkan. Otniel juga dari suku Yehuda. Kaleb dari suku Yehuda. Otniel adalah keponakannya juga dari suku Yehuda. Maka ini tema yang sangat jelas muncul di dalam kitab Hakim-Hakim. Suku Yehuda mulai dimunculkan, dan kemudian nanti belakangan itu akan makin kacau, banyak kekacauan, dan kemudian penulis kitab ini mengatakan bahwa karena belum ada raja, karena tidak ada raja yang memimpin seluruh 12 suku itu,
maka banyak kekacauan, banyak orang yang melakukan apa yang mereka kehendaki, semau mereka. Ini menunjukkan bahwa memang Tuhan akan memberikan raja. Memang Tuhan akan memberikan raja, tapi harus tunggu raja yang dari Tuhan, dan raja itu nanti akan muncul dari suku Yehuda. Lalu hakim-hakim nanti akan dilanjutkan dengan Rut, dan Rut itu nanti di bagian belakang akan mencatat silsilah dari Raja Daud, betul kan ya? Kemudian nanti masuk ke Samuel. Ya, Samuel ini adalah sebenarnya hakim terakhir, hakim yang terbesar. Dan tetapi kemudian kita tahu raja pertamanya adalah Saul. Nah, karena orang Israel terlalu cepat meminta kepada Tuhan. Itu kira-kira gambaran dari kitab Hakim-Hakim ini. Hakim-Hakim sebenarnya sedang menyodorkan kepada kita satu suku, yaitu Yehuda, yang Tuhan akan munculkan nanti sebagai pemimpin dari orang Israel, sebagai pemimpin dari umatnya. Bapak kembali ke Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah. Nah, kata beribadah ini bisa diterjemahkan sebagai melayani, serving. Melayani para Baal dan para Asyera. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga yang menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk. Ini bicara melayani, takluk kepada Kusyan Rishyataim. Bapak Ibu bisa membaca selama 8 tahun yang mereka itu akan menyerahkan, Tuhan itu menyerahkan orang Israel untuk melayani Kusyan Rishyataim. Karena mereka tidak mau melayani Tuhan, karena mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, mereka menyembah kepada Baal dan Asyera, maka Tuhan kemudian menyerahkan mereka supaya mereka melayani ya orang yang kemudian nanti akan menaklukkan mereka. Bahwa itu adalah satu hukuman yang Tuhan berikan, dan kita nanti bisa melihat pola ini akan berulang. Ya, orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala, Tuhan menyerahkan mereka. Setelah sekian lama nanti kemudian mereka akan berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan akan membangkitkan penolong, Tuhan akan membangkitkan hakim untuk menolong mereka. Bapak Ibu, siapa ini? Kusyan Rishyataim ini siapa? Ada orang yang mengkaitkan Kusyan Rishyataim ini Kus. Kalau Bapak Ibu mengingat di dalam Kejadian pasal yang ke-10, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-10, nama ini muncul. Dari ayat yang ke-6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim. Misraim itu adalah Mesir, Put, dan Kanaan. Ini adalah dari keturunan Ham. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Rama, Sabteka. Anak-anak Raima adalah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod dan seterusnya. Nah, nama ini Kus ini yang dikatakan oleh para komentator bahwa ini raja ini adalah keturunan dari Kus. Rishyataim itu bicara, ada yang mengatakan ini adalah satu kota, dari kota atau dari daerah Rishyataim. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi Kejadian pasal yang ke-10, maka ini adalah kira-kira daerah Asyur. Ya, daerah Asyur Niniwe dari sebelah timur dari tanah perjanjian itu. Tetapi secara nama Rishyataim itu berarti double wicked. Ini bicara bahwa raja yang 2 kali lebih jahat, begitu ya, raja yang 2 kali lebih jahat. Ya, Kusyan yang 2 kali lebih jahat, yang kejahatannya itu double. Gitu. Maka ini ya kita nggak tahu ya kenapa orang pakai nama kayak begini. Gitu. Mungkin ini adalah julukan. Ya, ini bicara nama orang yang tidak diselamatkan, begitu ya. Ini adalah nama julukan atau ini memang betul-betul ada nama kota itu Rishyataim. Kita nggak tahu kenapa orang bisa pakai nama yang tidak baik seperti ini, begitu. Tapi itu menunjukkan karakternya dia, ya, Kusyan Rishyataim, raja Aram Mesopotamia. Ya, orang Israel ditaklukkan kepada ini ya, Aram Mesopotamia ini. Bapak Ibu melihat ayat yang ke-9, dikatakan berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang savior, penyelamat atau juru selamat, penyelamat bagi orang Israel. Otniel dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi pembebas, bukan juru selamat di dalam pengertian kita sekarang. Kalau kita bicara juru selamat, itu adalah juru selamat dari dosa kita, ya, dari neraka dan seterusnya. Tapi ini bicara pembebas bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Ayat yang ke-10 saya rasa ini menjadi kunci untuk kita memahami, karena kalau tidak maka kita akan salah memahami bagian ini. Ya, kita tadi sudah melihat dari Hakim-Hakim pasal yang pertama bahwa Otniel ini bukan orang yang sembarangan. Ya, Otniel sudah punya pengalaman berperang.
Otniel pernah bahkan menaklukkan satu kota sendiri. Ya tentu bukan dia seorang diri, dia dengan keluarganya pasti menaklukkan satu kota yang saya rasa ya, ketika Kaleb menawarkan, siapa yang dapat menaklukkan kota itu akan kuberikan anakku perempuan. Ini bukan kota yang mudah dikalahkan. Kalau ini adalah satu kota yang mudah dikalahkan, nggak perlu Kaleb kemudian menawarkan anaknya perempuan untuk kemudian ya dijadikan sebagai tanda kutip hadiah. Bapak Ibu, kita membaca hal ini terjadi juga di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Ya, ketika Goliat itu menantang orang Israel, tapi bukan perang secara massal, 1 lawan 1. Goliat menantang orang Israel. Maka yang dilakukan oleh Saul adalah dia menawarkan juga anaknya perempuan bagi orang yang bisa mengalahkan Goliat. Ya, ini menunjukkan bahwa Saul sendiri tidak bisa mengalahkan, maka dia menawarkan, memanggil orang, siapa yang dapat mengalahkan Goliat, akan kuberikan anakku perempuan, dan macam-macam ada hadiah-hadiah yang lain. Nah, di sini Kaleb menawarkan hal yang sama. Ya, kemungkinan Kaleb itu karena dia umur 85 meskipun dikatakan bahwa dia masih sama kuat seperti ketika keluar dari Mesir 40 tahun sebelumnya. Tapi Kaleb kemungkinan setelah mengalahkan Hebron, ya dia juga tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menaklukkan kota-kota di sekitarnya. Ya, maka kemudian dia menawarkan ini. Ini adalah satu keberhasilan dari Otniel yang sudah pernah dicatat. Otniel bukan orang sembarangan. Otniel adalah orang yang punya pengalaman berperang. Otniel adalah orang yang sudah pernah dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan satu kota di tanah perjanjian ini. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan kota itu bernama Debris. Debris ya. Itu ada komentator yang mengatakan kemungkinan ini adalah satu kota yang sangat penting ya, karena bicara Deber itu bicara perkataan firman gitu ya, di dalam bahasa Ibraninya, dan ini dikatakan ini adalah satu kota yang maju, satu kota yang dengan kebudayaan yang sudah lebih tinggi, kemajuan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kota-kota sekitar. Satu kota yang lebih mungkin juga lebih besar. Maka kemudian Otniel ini berhasil menaklukkan kota itu dan itu menjadi salah satu pencapaiannya. Tapi ketika Otniel dibangkitkan oleh Tuhan, di sini penekanannya adalah Tuhan yang membangkitkan Otniel, bukan Otniel yang kemudian kan dia punya pengalaman, karena dia punya kekuatan, maka dia bisa memimpin orang Israel menjadi hakim yang pertama. Maka Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan ayat yang ke-10 ini. Dikatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ini adalah kunci untuk kita memahami berkenaan dengan bagian ini. Bukan Otniel punya pengalaman, punya kekuatan, maka dia dipakai oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan mau memakai dia dan Tuhan memberikan rohnya menghinggapi dia. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa roh Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang Tuhan mau pakai secara khusus. Dan itu bukan sesuatu yang kemudian permanen. Ya, roh Tuhan diberikan kemudian terus menetap, terus menyertai orang itu, tidak demikian. Roh Tuhan itu diberikan hanya ketika Tuhan punya satu rencana khusus bagi orang itu. Dan kemudian orang itu harus mengerjakannya. Dan setelah selesai, maka ya roh Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Saul itu pertama-tama diberikan roh Tuhan. Tapi ketika dia mulai tidak taat, maka dikatakan Tuhan menarik rohnya, Tuhan mengambil rohnya itu. Roh Tuhan itu meninggalkan Saul. Nah ini kita bisa melihat bahwa Otniel itu membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan penyertaan Tuhan. Namanya sendiri sekali lagi force of God, bicara kekuatan yang dari Allah, itu adalah satu pengakuan bahwa bukan dia yang hebat di dalam peperangan, bukan dia yang memiliki kemampuan untuk memimpin orang Israel berperang, bukan. Tetapi karena Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang memimpin dia. Dan Bapak Ibu, kita juga bisa melihat di dalam bagian ini, 8 tahun orang Israel itu diserahkan kepada Kushan-Rishathaim. 8 tahun, ini bukan waktu yang terlalu panjang sebenarnya, 8 tahun. Tetapi ini bukan waktu yang mudah. Bapak Ibu, tidak sama seperti kita sekarang. Orang Israel, orang zaman dulu, itu mereka baru masuk ke tanah Kanaan. Betul, memang Tuhan menyerahkan tanah Kanaan itu sebenarnya orang Israel tidak perlu bangun rumah lagi. Dikatakan kalau kamu masuk jangan robohkan rumah, jangan bakar ladang, jangan hancurkan apa yang sudah ada, karena itu diserahkan Tuhan untuk kamu nikmati. Maka orang Israel ketika masuk, mereka mengalahkan musuh, mereka tidak menghancurkan kota, ya, kecuali Yeriko,
Ai itu dihancurkan, tapi yang lain-lain itu tidak dihancurkan. Rumah-rumah itu nanti akan mereka tempati, ladang itu mereka akan nikmati hasilnya. Tapi kita juga perlu tahu bahwa pada waktu itu ladang atau pertanian itu tidak seperti sekarang. Ya, kalau sekarang itu dalam satu tahun bisa 3 kali bahkan bisa 4 kali menghasilkan, tapi pada waktu itu cuma 1 kali menghasilkan. Nah kalau cuma 1 kali, itu artinya mereka harus memastikan bahwa tahun ini berhasil supaya tahun depan sampai tahun depan makan gitu ya. Sampai panen lagi tahun depan mereka masih punya cadangan makanan. Ini bukan hal yang mudah, apalagi mereka sekarang ditindas. Nah, ketika ditindas ini biasanya yang paling menyulitkan bagi mereka itu adalah makanan itu sangat jarang, sangat sedikit. Biasanya yang menindas mereka itu akan meminta upeti dan itu adalah makanan ternak mereka. Betul-betul dibuat sangat miskin, sangat lemah sehingga bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan balik. Itu yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menindas mereka. Ya, 8 tahun itu bukan waktu yang terlalu panjang betul. Nanti akan ada masa yang lebih panjang lagi. Kalau Bapak Ibu nanti melihat hakim-hakim yang selanjutnya diserahkan oleh Tuhan kepada musuh mereka untuk waktu yang lebih panjang lagi. Tapi 8 tahun itu bukan waktu yang mudah. Ini waktu yang sulit, apalagi mereka baru belum lama masuk ke tanah perjanjian ini dan kemudian mereka harus mengalami ini. Bapak Ibu setelah keberhasilan ini pun Otniel berhasil, tanda kutip ya, keberhasilannya adalah dari Tuhan. Otniel dipakai oleh Tuhan dan Otniel berhasil membebaskan orang Israel, melepaskan orang Israel dari Kusyan Risataim ini. Bapak Ibu lihat ayat yang ke-11. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. 1 generasi berikutnya aman. Itu bicara bahwa Otniel, kemungkinan besar Otniel juga masih menjadi pemimpin, masih menjadi hakim. Ya, pengertian hakim di sini bukan hakim pengadilan di dalam zaman kita. Hakim di sini adalah pemimpin dari umat Tuhan yang nanti fungsi ini atau jabatan ini, peran ini akan digantikan oleh raja. Ya, Otniel memimpin orang Israel, tentu bukan semua suku, sekali lagi kemungkinan besar adalah sukunya sendiri, Yehuda, dan kemudian yang ada di dalamnya Yehuda yaitu adalah Simeon, dan yang berdekatan mungkin adalah Benyamin, mungkin hanya suku-suku ini saja yang dipimpin oleh Otniel. Tapi selama 40 tahun Otniel kemudian memimpin beberapa suku ini. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Otniel itu melayani 3 generasi. Otniel melayani 3 generasi. Ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, Otniel sudah mulai dipakai oleh Tuhan untuk menaklukkan Debir. Itu berarti dia melayani generasi yang sebelumnya. Dia menjadi orang muda yang melayani generasi yang sebelumnya. Ya, tanpa orang-orang muda di dalam gereja, gereja itu tidak lama pasti juga akan menjadi kosong. Tanpa orang-orang muda yang dibangkitkan oleh Tuhan di dalam zaman ini, maka gereja itu mungkin dalam 2 generasi akan habis. Bapak Ibu, kita harus terus mendoakan bahwa Tuhan membangkitkan orang-orang muda. Siapa yang menyangka pada waktu itu bahwa Otniel itu dibangkitkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan kemudian Otniel meneruskan. Ya, bukan cuma dia melayani generasi sebelumnya, dia melayani generasinya sendiri. Bapak Ibu, setelah Yosua menaklukkan, Yosua sebenarnya tidak menaklukkan seluruh Kanaan. Tuhan mengatakan masih banyak daerah yang belum kamu taklukkan. Tapi kemudian semua daerah yang sudah ditaklukkan itu dibagi. Sudah dibagi, maka setiap suku harus menaklukkan kota-kota atau daerah-daerah yang belum ditaklukkan. Daerah yang jadi bagiannya dia, tapi masih ada orang Kanaan di situ. Bapak Ibu kalau membaca kitab Hakim-Hakim, nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa nanti orang Israel setelah dibagi seperti itu, mereka tadinya kumpul jadi satu di Gilgal, menyerang ke selatan misalnya, sama-sama, kemudian balik ke Gilgal. Menyerang ke daerah yang lain, kemudian balik ke Gilgal. Ini 12 suku berperang bersama-sama. Tapi nanti Yosua akan kemudian membagi mereka atas perintah Tuhan, membagi mereka ke daerahnya masing-masing, dan mereka harus menaklukkan musuh-musuh yang masih ada di daerah masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Hakim-Hakim nanti pasal pertama, pasal yang kedua, Bapak Ibu akan bisa menemukan bahwa setiap suku nanti akan kompromi. Tidak benar-benar menghabisi orang-orang Kanaan itu yang Tuhan perintahkan untuk habisi. Tapi mereka kemudian akan mengadakan perjanjian dengan orang-orang Kanaan. Setiap suku akan melakukan kompromi dengan melakukan perjanjian dengan orang Kanaan. Nah, ini menjadi cikal bakal dari masalah ini yang nanti kita akan baca. Di sisi yang lain Tuhan memang memakai kesempatan itu untuk berperang. Bapak Ibu bisa melihat ketika ini sudah dibagi, Yehuda juga mendapatkan bagiannya. Saya percaya bahwa Otniel itu akan tetap melayani.
Jadi dia bukan cuma melayani pada zamannya Yosua, dia melayani orang-orang pada zamannya dia. Sangat mungkin dia memang juga sudah menjadi pemimpin untuk orang-orang yang sepantaran dengan dia, seumur dengan dia, orang-orang generasinya. Ini generasi kedua yang dia layani. Dan kemudian yang kita lihat sekarang ini adalah generasi ketiga yang dia layani. Dia bukan hanya dari muda sudah melayani Tuhan, melayani generasi sebelumnya, dia melayani generasinya sendiri, dan kemudian dia melayani generasi yang ada di bawahnya. Ada komentator yang mengatakan, Othniel adalah orang yang setia pada 3 generasi. Pada 3 generasi. Bapak Ibu, kita mengharapkan ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan seperti ini. Dari muda. Sudah benar-benar mengenal Tuhan. Sudah benar-benar hidup bagi Tuhan. Bahkan, kalau Bapak Ibu kita melihat dari hidupnya Othniel, ini adalah orang yang berjuang bagi Tuhan. Force of God, namanya dia. Kekuatan yang dari Tuhan, itu dia pakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Hidupnya dia pakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Ketika dia melihat bahwa orang Israel berdosa dan Tuhan menyerahkan kepada musuh, dialah yang dibangkitkan oleh Tuhan. Saya percaya dia juga yang menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dia yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Dan bukan cuma generasinya sampai 40 tahun berikutnya. 3 generasi dilayani oleh Othniel. Tapi bagaimanapun juga, kalimat terakhir kita juga harus baca. Kemudian matilah Othniel, anak Kenas. Orang yang pernah dipakai Tuhan, bagaimanapun besar, bagaimanapun hebat, bagaimanapun pernah, tanda kutip ya, berjasa bagi umat Tuhan, karena melayani Tuhan, maka Bapak Ibu bisa melihat pada akhirnya orang itu juga akan mati. Orang itu juga akan mati, dan tentu kita harus mengharapkan Tuhan membangkitkan lagi orang yang lain. Tuhan akan membangkitkan lagi generasi yang berikutnya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan KKR bagi kaum muda, KKR bagi anak-anak. Apa yang Bapak Ibu doakan? Apa yang Bapak Ibu harapkan dari KKR ini? Apakah karena ini adalah satu pelayanan yang rutin setiap tahun kita lakukan, tahun lalu kita tidak bisa lakukan, tapi sebelumnya kita terus-menerus lakukan ini? Apakah karena ini suatu pelayanan yang rutin, maka tahun ini kita kembali lakukan karena kita sudah bisa lakukan lagi? Atau Bapak Ibu benar-benar mengharapkan dari KKR ini, dari pelayanan kita pada hari ini, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bukan hanya melayani pada zamannya dia. Orang-orang yang dari muda sudah Tuhan panggil untuk mulai melayani. Orang-orang yang akan melayani ketika dia nanti dewasa, melayani zamannya. Dan orang-orang yang akan melayani pada zaman sesudahnya. Pada generasi yang sesudahnya. Othniel adalah orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi meskipun begitu, kita bukan berharap kepada manusia, kita berharap kepada Tuhan. Kalau roh Tuhan tidak menghinggapi Othniel, kalau Tuhan tidak menyertai Othniel di dalam 40 tahun berikutnya, kita tidak bisa mengharapkan manusia. Siapa manusia? Kaleb pada akhirnya harus mati. Yosua pada akhirnya juga harus mati. Musa pada akhirnya harus mati. Orang-orang besar ini pada akhirnya harus mati. Othniel juga pada akhirnya harus mati. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan terus-menerus membangkitkan generasi demi generasi orang-orang yang akan hidup bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hakim pertama yang kami boleh renungkan, yang kami boleh pelajari pada hari ini. Seorang Othniel yang namanya tidak pernah muncul sebelumnya di dalam orang Israel yang keluar dari padang gurun, tetapi Tuhan membangkitkan dia ketika orang Israel sudah masuk di tanah Kanaan. Kami bersyukur ya Tuhan karena ada satu jejak yang kami boleh pelajari, ada satu jejak yang kami boleh lihat dari Othniel, seorang yang bahkan ketika dia masih muda, dianggap muda, dia sudah mulai ketika orang Israel sudah masuk di tanah Kanaan. Kami bersyukur ya Tuhan karena ada satu jejak yang kami boleh pelajari, ada satu jejak yang kami boleh lihat dari Othniel, seorang yang bahkan ketika dia masih muda, dianggap muda, dia sudah mulai orang-orang yang juga sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menyertai ketika mereka mau melakukan kehendak Tuhan, ketika mereka menjawab panggilan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bangkitkan orang-orang muda yang seperti itu di dalam gereja kami. Tuhan bangkitkan orang-orang muda yang seperti itu di dalam gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Kami berdoa ya Tuhan, bangkitkanlah hamba-hambamu untuk boleh mengerjakan kehendak-Mu. Kami berdoa kiranya umat Tuhan boleh dikuatkan, boleh dibangkitkan
oleh Tuhan. Kami berdoa, kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pimpin kami ketika nanti kami akan berdoa, menaikkan pokok-pokok doa, dan kami menyerahkan sepanjang hari ini pelayanan-pelayanan yang demikian penting yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Kiranya kami boleh mengerjakannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki satu hati yang berharap sungguh-sungguh kepadamu. Engkau akan membangkitkan orang-orang yang akan Tuhan pakai. Bukan hanya pada zaman ini, tapi juga pada zaman-zaman mendatang. Kami berdoa, kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.